Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik ya berita kali ini soal Mingkau Purbaya. Kabarnya dipanggil Gibran ya untuk bertemu. Ada apa ya? Apakah ini membahas masalah keluhan kepala daerah? Ada apa begitu kan ya? Dan saya kira bahwa keluhan-keluhan dari kepala daerah itu bukan hanya ya Sumut ya, bukan hanya di berbagai provinsi-provinsi lain, semuanya begitu kan ya, karena terkait dengan pemangkasan TKD ini dianggap oleh Purbaya ini program-programnya begitu kan ya kurang begitu jelas. Ya, perbaikan dan kinerja belanjanya ya kenapa dia dipotong sementara? Karena masih belum jelas apa yang kemudian menjadi prioritas utama begitu bagi masyarakat. Apa yang ia minta begitu. Akhirnya demo besar-besaran begitu kan ya. Artinya menggeruduk kantor Purbaya ini. Nah, pertemuan dengan Gibran ini disinyalir banyak yang kemudian mengatakan bahwa ya Gibran memberikan arahan kepada Pak Purbaya. Wih, Prabowo kecolongan dong. Seharusnya wajar kalau Prabowo yang manggil ya Pak Purbaya begitu kan sebagai Mingkau, sebagai bentuk bahwa menteri ya yang berada di naungan langsung, di bawah naungan langsung oleh seorang presiden. Kalau nampaknya Purbaya yang dikasih nasihatin begitu kan ya, dikasih masukan oleh Gibran, apa nggak salah begitu? Secara struktural ya mungkin ya tidak salah begitu kan. Tapi kita lihat saja. Masa iya begitu ketika sosok wakil presiden Gibran Raka Buming Raka ini begitu kan ya ditanya masalah optimalisasi soal CPNS begitu kan ya, ini kebingungan yang sangat luar biasa begitu. Akhirnya apakah sosok wakil presiden Gibran ini memberikan arahan kepada Purbaya? Apakah memang sudah sat begitu kan ya, sudah jelas di situ begitu. Ditanya optimalisasi saja masih ngong-ngongan begitu. Ya apalagi ini kan soal uang negara begitu kan ya. Saya kira sudah tepat rasanya Pak Purbaya ini sudah memotong TKD ini karena melihat ya di beberapa provinsi lainnya begitu kan uangnya itu masih mengindap. Apakah kinerjanya atau program-programnya tidak jalan ya secepat itu atau bagaimana? Dan sekarang kabarnya ada 18 orang yang kemudian gubernur begitu yang kemudian menggeruduk kantor Kemenkau ini agar ya dana daerah itu tidak dipotong dan sebagainya. Lalu kemudian Gibran ya panggil Purbaya di situ begitu secara diam-diam. Apakah ini karena ingin membantu adik iparnya ya si Bobby atau bagaimana begitu kan ya. Saya setuju sekali dengan apa yang kemudian disampaikan Pak Purbaya di situ begitu kan bahwa uang TKD itu ya harus menjadi prioritas utama bagi program-program kepala daerah. Salah satunya adalah bagaimana untuk memperbaiki dulu kinerja belanja. Ya, saya kira kalau di Sumut misalnya ya mengalami penurunan di situ begitu kan ya, mengandalkan dana pusat. Saya kira seharusnya mandiri begitu. Nah, ini yang kita lihat saja bahwa nampaknya Gibran seolah-olah ada yang mengatakan wah jangan-jangan ini bantu adik iparnya loh. Karena ditolak ini, Bos, ya. Ini jangan heran Pak Purbaya ini menolak atas usulan-usulan seperti ini begitu. Kenapa? Pak Purbaya ingin yang melihat optimalisasi perbaikan ya kinerja belanja itu ya dimulai dulu dari gubernurnya. Makanya dipotong sementara. Artinya apa? Artinya untuk melihat efisiensi begitu sebagai gertakan ya bagi kepala daerah yang hanya duduk manis sana sini begitu kan ya, apalagi memainkan anggaran begitu. Ngeri-ngeri sedap, Mas. Ini ngeri-ngeri sedap. Makanya tidak heran ketika masyarakat hari ini melihat bahwa Gibran memanggil Pak Purbaya ini ada apa begitu kan. Orang kan bertanya-tanya pada akhirnya begitu. Jadi saya kira bahwa ya Menteri Keuangan Pak Purbaya ini begitu kan ya mengungkapkan isi pertemuan dengan Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka ya. Dalam pertemuan tersebut ya kabarnya Gibran menyampaikan ya kegelisahannya sejumlah pemerintah daerah ya atau Pemda di situ begitu terkait dengan pemotongan
transfer daerah ke daerah atau TKD begitu tahun depan. Karena ini banyak yang dipotong begitu kan oleh Pak Purbaya. Karena Pak Purbaya ingin melihat bahwa bagaimana program-program dan perbaikan kinerja ya belanja itu benar-benar tepat sasaran. Ini salah satu yang kemudian menjadi kekuatan Pak Purbaya hari ini begitu kan ya. Untuk menunjukkan ya tidak hanya kepala daerah bangun sana sini tapi tidak menghitungkan anggaran. Salah satunya seperti kereta cepat, bangun sana sini, tapi pada akhirnya begitu numpuk hutang dan sebagainya. Nah, ini yang kita lihat begitu kan ya. Makanya sebagaimana diketahui kita melihat bahwa anggaran transfer ke daerah ya dalam APBN 2026 ditetapkan lebih rendah ya dibandingkan dari 2025. Nah, sebelumnya Pak Purbaya ini menjabat sebagai Menteri Keuangan, anggaran TKD disusun sebesar 650 triliun ya. Dan itu sangat signifikan begitu kan ya di tahun 2025 begitu yang mencapai 919,9 triliun begitu. Artinya ini kalau toh pada hakikatnya nanti ini menjadi kekuatan di daerah hanya mengandalkan uang yang di pusat, maka daerah itu kurang mandiri begitu kan. Karena pendapatan daerah asli sendiri sudah ada pajak, sudah macam-macam di situ begitu. Seharusnya kan mandiri begitu kan ya. Nah, Pak Purbaya ini ya melihat bagaimana kalau di daerah-daerah itu yang dipotong itu ya harus melihat sebagai perbaikan dulu begitu kan ya pada kinerjanya, pada kinerja belanjanya. Makanya kalau sudah di situ begitu salah satu yang kemudian kritik habis-habisan kemarin ya Gubernur Aceh, Gubernur Bobi dan sebagainya. Dan pada akhirnya apa? Menko Purbaya semprot Bobi Nasution CS ya usai protes TKD dipotong. Perbaiki dulu kinerja belanjanya. Jangan asal yang kemudian suara lantang sana sini begitu kan, tapi tidak diperbaiki ya masalah kinerjanya dan sebagainya begitu. Harusnya kinerjanya dulu Pak, ya kata Pak Purbaya ini. Nah, maka disitulah Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sedewa ini buka suara ya setelah kantornya dikerudung oleh Asosiasi Pemerintah ya Provinsi seluruh Indonesia. Nah, para gubernur memprotes pemotongan anggaran transfer ke daerah atau TKD ini ya. Namun Pak Purbaya justru meminta pemerintah daerah atau Pemda berkaca pada kinerja mereka ya, bagaimana soal kinerja belanja sendiri ya yang dinilai kurang optimal sampai hari ini begitu kan. Akhirnya jangan hanya minta anggaran dulu dong, minta anggaran dulu begitu kan ya. Pada hakikatnya orang akan tahu di situ begitu. Anggaran dulu tapi tidak begitu masif begitu kan soal penyerapan dana-dananya begitu kan ya ke berbagai daerah. Dan tidak hanya itu yang kemudian kenapa Gibran ini memanggil Purbaya begitu. Apakah nanti tidak ngangong-ngangong begitu kan ya. Ini salah satunya Wapres Gibran ya bingung ditanya soal CPNS optimalisasi. Respon kosongnya jadi sorotan publik. Nah pada akhirnya ya kritikan-kritikan itu muncul begitu kan ya. Tiba-tiba si Gibran ini kalau memanggil Pak Purbaya begitu kan ya pada hakikatnya ya nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah begitu sebagai wakil presiden. Tapi Pak Purbaya itu lebih tahu dibandingkan wakil presiden. Kenapa kok lebih tahu? Karena pada hakikatnya begitu kan ya, karena bidangnya ini begitu ya, karena kita tahu Pak Purbaya ini sudah tahu program-program yang berjalan atau tidak, uangnya yang masih nganggur atau tidak begitu kan ya. Ya program-programnya hanya diutamakan kepada orang-orang tertentu misalnya begitu. Ya Pak Purbaya ini sudah tahu saya rasa begitu. Artinya secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa Pak Purbaya pasti menolak begitu, tidak mau didesak seperti itu. Karena Pak Purbaya sendiri mengatakan hanya percaya kepada Presiden Prabowo itu sendiri. Kalau yang lain ya Pak Purbaya nggak begitu percaya begitu. Ngapain? Ya kenapa? Ya karena kita tahu bahwa Pak Purbaya ini satu-satunya orang yang kemudian pemikirannya sama dengan Presiden Prabowo, ingin memberantas segalanya begitu. Ingin menjadi efisiensi. Ketika daerah atau provinsi sudah mendapatkan transfer TKD penuh, maka dia akan seolah-olah leyeh-leyehan begitu kan untuk menunjukkan bagaimana program-program terbaiknya begitu. Agak lambat. Nah, makanya Pak Purbaya ini memberikan gertakan di situ. Saya kira ini langkah yang bagus begitu. Gini amat ya Wapres Gibran masuk berita ngangong-ngangong tentang CPNS optimalisasi. Salah satu komentar netizen banyak sekali begitu kan. Apalagi soal kereta cepat yang dianggap oleh Luhut ini adalah
sudah pertama kali pembiayaannya itu adalah busuk dan sebagainya. Nah, ini masih banyak yang kemudian akan diperbaiki oleh Pak Purbaya begitu kan ya. Saya kira kalau Pak Purbaya dipanggil oleh Gibran, nampaknya apa yang mau dibicarakan begitu. Orang kan masih meragukan atas kemampuan dari seorang wakil presiden begitu kan ya. Karena selama ini Gibran sampai hari ini belum memberikan solusi yang terbaik bagaimana negara kita untuk sama-sama maju begitu. Ya kalau hanya datang cakrek-cakrek begitu kan gimana nggak kelihatan kinerjanya begitu. Seperti Presiden Prabowo kan sudah melakukan diplomasi, melakukan terobosan baru. Kan kelihatan kinerja mereka. Walaupun kinerja mereka masih belum tampak di masyarakat, tapi berpihak kepada rakyat kecil melalui Pak Purbaya ini sudah jelas di depan mata begitu kan. Makanya Pak Purbaya ini sangat tepat sekali begitu kan untuk dijadikan sebagai timing nantinya untuk menunjukkan bahwa di pemerintah Prabowo Subianto ini benar-benar optimal begitu kan ya, apalagi soal anggaran. Apapun begitu, apapun. Karena dengan adanya kalau Pak Purbaya ini kan melihat bahwa kalau tidak pro terhadap rakyat, kalau tidak menggunakan atas nama rakyat, saya kira anggaran apapun tidak bisa di-ACC, pasti ditolak begitu kan. Seperti Luhut berkali-kali mengatakan begitu, 2 kali begitu kan ya, untuk anggaran itu untuk diarahkan begitu kan ya, atau diberikan begitu atau dipakai untuk kereta cepat ya, terus kemudian family office begitu kan ya. Itu oleh Pak Purbaya ditolak karena menggunakan APBN, dan toh pada akhirnya APBN ini adalah hak rakyat. Itu langkah yang bagus begitu kan. Ini banyak sekali. Sepulang ya dari menghadap Gibran, ya pasti Pak Purbaya pusing. Karena disuruh Gibran perluas area kebun binatang yang masih ingat ya. Masih ingat dengan itu ya. Kita lihat saja waktu debat begitu kan. Ini tetap dipangkas oleh Pak Purbaya. Pasti menolak Pak Purbaya begitu kan ya. Ada yang mengatakan, buset si bocil Sontoloyo bisa panggil Purbaya. Setinggi-tingginya pendidikan kalian tetap saja di bawah bocil. Ini salah satu komentar dari Zen. Tapi Pak Purbaya ini mengaku kabarnya ya, Gibran mendukung gaya komunikasi yang ceplas-ceplos begitu kan. Yang penting transparansi. Kabarnya begitu. Ya bagi kami siapapun orangnya begitu kan ya. Karena Pak Purbaya ini di bawah kendali oleh presiden. Ya, dikendali oleh presiden. Tidak lagi bukan wakil presiden begitu. Presiden yang punya pegang teguh begitu. Satu-satunya lembaga yang ada di bawah naungan presiden adalah Menteri Keuangan ini begitu. Langsung begitu kan. Kalau sama wakil presiden ya saya kira harus minta persetujuan presiden terlebih dahulu dong begitu. Dan kita tahu bahwa sosok dari seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini kan kalau toh pada akhirnya dianggap membantu adik iparnya begitu, bagaimana soal TKD itu kan mungkin ya setelah dibicarakan oleh Pak Purbaya mungkin Gibran ini akan paham apa yang maksud dan tujuannya begitu. Negara kita masa dijekik dengan pajak begitu kan. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Akhirnya apa yang terjadi begitu kan? Yang terjadi di situ ya masyarakat ya masih melihat bahwa sosok wakil presiden itu begitu kan nampaknya pengaruhnya sangat kecil sekali begitu kan. Padahal ini kan seharusnya kalau diperluas begitu bahwasannya saya kira ini akan menjadi tokoh muda begitu kan untuk menjadi tokoh sentral di tahun 2029, tapi nggak tahu lagi begitu kan. Inilah wakil ya momen wakil presiden ya Gibran dapat pertanyaan dari CPNS ya. Pertanyaan dari CPNS optimalisasi. Tapi sosok Gibran ini nampaknya tidak mampu untuk menjawab. Banyak masyarakat yang mengatakan Gibran itu begitu kan, ketika ditanya A, ya jawabannya B. Ditanya B, ya jawabannya Z begitu kan. Itulah orang yang muncul spekulasi-spekulasi itu begitu. Nah, saya kira dengan adanya seperti ini tidak bisa lagi digugurkan bahwa Pak Purbaya ini sudah jelas melakukan efisiensi dan melakukan terobosan baru. Bagaimana uang ya yang transfer ke daerah-daerah itu benar-benar dilakukan semaksimal mungkin begitu. Walaupun Bobby mau geruduk Purbaya, mau siapapun begitu kan ya. Karena pada hakikatnya di Sumut begitu kan ya. Di mana Bobby tempat menjadi gubernur di situ banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan ya. Salah satunya yang menjadi dianggap Bobby gagal inilah soal inflasi ya.
soal inflasi di Sumatera Utara ini tembus 5,32%. Ya, tertinggi se-Indonesia. Akibatnya, Gubernur Bobi Nasution ini mendapatkan teguran keras dari Kementerian Dalam Negeri. Akibatnya inflasinya sangat tinggi, Bung. Ya, inflasinya sangat tinggi begitu kan. Kalau sudah tinggi seperti ini, begitu dianggap bahwa gagal untuk menurunkan inflasi yang ada. Untung tidak defisit begitu kan. Dari zona merah inilah yang kemudian memperingatkan kepada daerah-daerah itu begitu. Jangan lalu kemudian inflasinya tinggi ya sehingga akan terjadi defisit yang begitu luar biasa. Padahal ya di berbagai daerah begitu kan ya di berbagai daerah ya ada yang mandiri begitu kan ya sehingga pendapatan asli daerah di situ tidak hanya dibebankan kepada masyarakat juga tapi bagaimana di sektor lain mulai dari pertanian, pangan begitu kan ya, mulai dari perikanan, dari sektor-sektor yang lain begitu, mulai dari pariwisata itu kan sebagai bentuk pendapatan begitu kan ya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan secara mandiri begitu kan ya ada kalau di desa itu kan ada desa membangun, ada pembangunan desa dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian diatur semaksimal mungkin. Yang penting pro terhadap rakyat. Nah, ya, apakah si Gibran membantu itu begitu kan ya? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.